إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita di kitab khutbah-khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Rabu yang lalu di hadis nomor 118 yang belum kita selesaikan ya. Khutbahnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah di tengah-tengah kita. Dan kebanyakan khutbahnya itu tentang satu tema yang beliau informasikan kepada kita tentang Dajjal. Di mana beliau mengingatkan kita untuk berhati-hati menghadapi Dajjal. Di antara yang beliau katakan adalah bahwa belum pernah dan tidak akan ada fitnah yang lebih dahsyat semenjak Allah menciptakan atau meletakkan keturunan Adam di muka bumi ini. Yang lebih dahsyat daripada fitnahnya Dajjal, ujian Dajjal. Tidak ada satupun nabi yang Allah utus kecuali ia mengingatkan kaumnya akan Dajjal. Dan aku adalah nabi yang terakhir dan kalian adalah umat terakhir. Dan Dajjal pasti keluar di tengah-tengah kalian. Tidak bisa tidak. Dan apabila dia keluar, saya masih berada di tengah-tengah kalian, maka saya yang akan membela kalian. Tetapi apabila dia keluar sepeninggalku, maka masing-masing kalian harus dapat membela dirinya. Dan saya titipkan kepada Allah semua urusan orang-orang Islam. Dan sungguhnya Dajjal itu akan keluar dari khallah antara Syam dan Irak. Lalu dia berkeliaran ke kiri, ke kanan. Membuat kerusakan. Wahai hamba-hamba Allah, fathbutu. Maka mantaplah kalian. Tegarlah kalian. Saya akan ceritakan kepada kalian kriteria. Sifat-sifatnya Dajjal yang belum pernah diterangkan oleh Nabi sebelumku. Pada mulanya Dajjal mengaku aku adalah Nabi. Padahal tidak ada Nabi setelahku. Kata Rasul SAW. Kemudian setelah itu dia mengaku mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Lalu dia katakan, Ana Rabbukum, aku adalah Tuhan kalian. Dan kalian harus paham, Tuhan tidak bisa dilihat di dunia. Apapun yang kalian dapat lihat di dunia ini, maka dia bukanlah Tuhan. Kalian akan dapat melihat Tuhan kalian apabila kalian telah meninggal. Dajjal itu bermata sebelah, Tuhanmu tidak bermata sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir. Yang itu bisa dibaca oleh orang yang beriman. Baik dia dapat menulis maupun tidak dapat menulis.
Di antara ujian besar Dajjal adalah bahwa dia memiliki surga dan neraka. Surganya adalah neraka, nerakanya adalah surga. Barang siapa diuji dengan nerakanya Dajjal, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah dia membaca pembuka surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama. Karena 10 ayat pertama surah Al-Kahfi itu akan menjadikannya atau akan menjadikan dia dingin dan selamat. Sebagaimana api ketika dibacakan doa oleh Ibrahim, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Di antara ujian Dajjal yang berat juga, di mana dia mengatakan kepada orang pegunungan, seorang badui, apabila saya bisa menghidupkan kedua orang tuamu, apakah kamu akan beriman kepadaku? Apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Lalu dia katakan iya. Lalu ada dua setan menjelmakan diri menjadi ibu dan bapak dia. Lalu keduanya mengatakan, wahai anakku, ikutilah Dajjal ini. Karena sesungguhnya dia adalah Tuhan. Ya, padahal itu bukan ayah dan ibunya, setan yang menjelma. Ya. Di antara ujian Dajjal yang membuat orang tertipu adalah bahwa dia dikuasakan oleh Allah untuk mematikan satu orang. Ya, Allah kasih kuasa dia untuk dapat membunuh satu orang. Lalu satu orang itu dia gergaji menjadi dua. Dia gergaji menjadi dua, dia belah menjadi dua. Lalu dua belah itu dia lempar. Lalu dia katakan, wahai manusia, lihatlah hambaku ini yang sudah aku belah menjadi dua. Aku akan bangkitkan dia sekarang. Lalu dia berasumsi bahwa ada Tuhan selain saya. Lalu Allah bangkitkan dia. Allah yang membangkitkannya. Lalu Dajjal bertanya setelah bangkit, "Man rabbuka, siapa Tuhanmu?" Lalu dia mengatakan, "Tuhanku adalah Allah. Dan engkau adalah musuh Allah. Engkau adalah Dajjal. Demi Allah, sebelum ini aku tidak seyakin sekarang. Sekarang aku melihat dengan sangat jelas, dengan sangat yakin sekali bahwa engkau adalah Dajjal. Belum pernah iman saya setinggi ini, sekuat ini. Sebelum ini. Sekarang iman saya sangat kuat sekali." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Dzalika ar-rajulu arfa'u ummati darajatan fil jannah." Orang ini adalah orang yang paling tinggi tingkatannya di surga dari umatku. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antara ujian Dajjal adalah bahwa dia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu dia hujan. Turunlah hujan. Memerintahkan bumi untuk tumbuh tanam-tanaman, lalu tumbuhlah tanam-tanaman. Langit hujan, turun hujan. Hai bumi, tumbuhkanlah tanam-tanaman, maka tumbuh tanam-tanaman itu.
Di antara ujian Dajjal adalah bahwa dia melewati satu desa. Semua orang satu desa mendustakannya itu. Dajjal jangan percaya, jangan percaya. Lalu setelah itu mereka menjadi sengsara. Tidak ada satupun binatang ternak kecuali pasti mati setelah itu. Dan satu desa yang dia lewati, lalu penduduk satu desa itu beriman, percaya bahwa Dajjal itu Tuhannya. Tiba-tiba Dajjal perintahkan langit untuk hujan. Turunlah hujan. Dajjal perintahkan bumi untuk tumbuh tanam-tanaman. Tumbuhlah tanam-tanaman. Sehingga semua binatang ternak yang jalan pada hari itu menjadi binatang ternak yang paling sejahtera, yang paling gemuk. Yang tidak pernah dan tidak ada binatang ternak yang sejahtera, yang gemuk, yang sehat, yang dimiliki oleh desa-desa selain desa ini. Bukan sekedar gemuk, tetapi susunya melimpah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak ada satupun tanah yang tidak dijamah oleh Dajjal. Semua dijamah. Tidak ada satupun daerah yang tidak terjangkau oleh Dajjal. Semua terjangkau kecuali Mekah dan Madinah. Karena di Mekah dan Madinah ada penjaga yang menghalangi Dajjal untuk sampai. Penjaga itu dari malaikat yang selalu menghunuskan pedangnya, yang membuat Dajjal kocar-kacir ketakutan. Sampai kemudian Dajjal melewati Dhuraib al-Ahmar. Itu melewati gunung kecil atau bukit yang merah. Di daerah Sabakah. Lalu Madinah bergetar saat itu. Terjadi semacam gempa 3 kali. Yang dengan itu tidak ada satupun orang munafik, baik laki maupun perempuan, kecuali keluar dari Madinah, ketakutan. Sehingga Madinah bersih dari orang munafik. Dan pada hari itu Madinah menyebutnya sebagai hari pemurnian Madinah, hari pemurnian. Hari dimurnikannya Madinah dari orang-orang munafik. Itu khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya baca ulang dari khutbah yang saya baca di hari Rabu yang lalu. Sampai di situ. Faqamat Ummu Syarik binti Abil Akar. Lalu Ummu Syarik binti Abil Akar mengatakan, "Ya Rasulullah, fa'inal Arabu yawmaidin." Orang Arab mana? Di mana saat itu? Qala hum yawmaidin qalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka orang-orang Arab saat itu sedikit sekali. Wa julluhum bi Baitul Maqdis. Dan mayoritas mereka, kebanyakan mereka ada di Baitul Maqdis. Wa imamuhum rajulun salih. Imam mereka adalah seorang yang saleh. Fa bainama imamuhum qad taqaddama yusalli bihim subha. Ketika imam mereka maju untuk salat subuh, mengimami mereka. Idz nazal alaihim Isa bin Maryam. Tiba-tiba turun kepada mereka Isa putra Maryam. Turun di tengah-tengah manusia. Fayadhu Isa yadahu baina katifaihi. Lalu Isa meletakkan tangannya di antara
dua, apa ini namanya? Dua belikatnya di punggungnya. Ya, jadi dipegangkan ke sini. Dia orang yang saleh tadi, imam mereka. Kemudian Nabi Isa mengatakan, taqaddam fasalli. Kamu maju, kamu yang jadi imam. Fa innaha laka uqimat. Karena salat itu diqomatkan untuk kamu yang menjadi imam. Fa yusalli bihim imamuhum. Lalu salatlah orang yang saleh ini menjadi imam mereka. Fa idzan sarafa qala Isa alaihissalam, ketika dia sudah selesai maka Isa alaihissalam mengatakan, iftahul baba fayuftah. Bukalah pintu lalu dibuka. Wa wara'ahu ad-dajjal ma'u 70,000 yahudiyyin kulluhum dzu sayfin muhalla wa sajin. Fa idza nadhara ilaihi ad-dajjal dhaba kama yadhubu al-milhu fil ma'i wa yantaliqu hariba. Begitu dibuka pintu, tiba-tiba ada Dajjal. Ya, di belakang pintu itu ternyata sudah ada Dajjal. Bersama 70.000 tentara Yahudi, semuanya membawa senjata. Senjata yang terhunus. Pedang yang terhias dengan emas. Wasajin. Ya, dan ada dikasih warna hijau. Ketika Dajjal melihat ternyata itu Nabi Isa alaihissalam, maka melelehlah dia seperti darah yang meleleh di dalam air. Dan dia lari dengan sekencang-kencangnya. Wa yaqulu Isa alaihissalam, inna li fika darbatan lan tasbiqani biha. Isa mengatakan, sesungguhnya saya mempunyai satu pukulan untuk kamu yang kamu tidak bisa lari dari pukulan saya. Fa yadruku 'inda babil Ludd asy-syarqi fayaqtuluhu. Lalu Isa menangkap dia di pintu Ludd, Babul Ludd, yang dikeramatkan oleh orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Sampai sekarang, ya dari sekarang. Dari dulu. Di Babul Ludd itulah Nabi Isa membunuh Dajjal. Lalu Allah kalahkan orang-orang Yahudi. Maka tidak ada satupun makhluk Allah yang di belakangnya ada orang Yahudi, kecuali dia mengatakan, ya, baik makhluk Allah itu berupa tanaman, batu, tembok, binatang, kecuali pohon gharqad. Karena pohon gharqad itu adalah tanaman orang Yahudi. Pohon gharqad ini tidak mengatakannya. Ya. Semuanya mengatakan, ya ibadallah, ya abdallah al-muslim, hadha Yahudi, fata'ala faqtulhu. Semua benda, semua makhluk Allah yang dijadikan tameng untuk persembunyian orang Yahudi, pasti mengatakan, wahai orang Islam, ini ada musuh Allah, ini ada orang Yahudi, bunuh dia. Yang tidak mengatakan itu hanya pohon gharqad saja. Karena pohon gharqad itu adalah pohon Yahudi. Pohon Natal itu. Gharqad itu. Gharqad itu pohon Natal. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wa inna ayyamahu arba'una sanah. As-sanatu kanisfi sanah. Was-sanatu kasyahri. Wasyahru kal jum'ah wa akhiru ayyamihi kasyarira
yusbih ahadukum ala babil madinati fala yablughu babaha al-akhir hatta yumsa. Hatta yumsi. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan. Dan sesungguhnya hari-hari Dajjal itu adalah 40 tahun. Ya, hidupnya Dajjal itu hanya 40 tahun saja. Ya, di dalam hadis yang lain, wa in ayyamahu arba'un. Kehidupan Dajjal di atas dunia itu hanya 40. Fayamun kasana wa yamun kasyar wa yamun kajum'ah wa yamun kal ayyam. Satu harinya seperti ada satu hari seperti 1 tahun. Satu hari seperti 1 bulan, satu hari seperti seminggu. Satu hari seperti hari-hari biasa. Dan akhir dari hari-harinya kasarab yusbihu ar-rajulu 'inda babil madinah fayumsi qabla an yablugha babaha. Di mana akhir harinya itu seperti fata morgana. Di mana seorang yang di pintu Madinah nanti sorenya fayumsi qabla an yablugha babaha al-akhar. Lalu tiba-tiba sore, ya, sebelum dia datang ke pintu yang lain. Jadi dia dari pagi di pintu Madinah sebelah sini, ya, dia jalan sebelum sampai di perbatasan Madinah lagi, itu sudah sore. Saking cepatnya waktu. Qultu wa hadha huwa as-shawab. Ini hadis yang benar nih. Fa fi hadithi Junadah bin Abi Umayyah al-mutaqaddim dzikruhu. Fayamkuth fil ardi 40 sabaha. Ada hadis mengatakan maka Dajjal itu di muka bumi ini tinggal cuma 40 pagi saja. Dalam hadis Jabir lahu 40 lailatan yasihuha fil ardi. Dia dikasih kesempatan 40 malam untuk melanglang buana di muka bumi. Ya, ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya, sebagaimana dalam Majma' Az-Zawaid. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis yang tadi saya baca kemudian dikomentari dengan hadis yang lain. Dia katakan ini hadis berbeda ya. Bahwa Dajjal akan hidup selama 40 tahun di muka bumi ini. 1 tahunnya seperti 1 tahun biasa, seperti setengah tahun. 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 minggu. Dan akhir harinya adalah kasyarirah. Cepat sekali akhir harinya itu. Ya, di mana seseorang pagi berada di pintu Madinah, begitu mau keluar dari pintu Madinah yang lain, di perbatasan yang lain, itu sudah sore, cepat sekali. Ya, pendek kata ini, hadis ini berbeda dengan hadis yang tadi saya baca. Hadis tadi yang saya baca cuma 40 hari atau 40 malam. 1 harinya seperti 1 tahun. Ya, dibikin seperti itu. Nanti akan ada 1 hari seperti 1 bulan. Lama sekali 1 hari seperti 1 tahun. Bagaimana itu sholatnya? Ya, apakah seperti kita sholat biasa cuma dalam 1 hari yang seperti 1 tahun itu sholatnya cuma 5 kali? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tidak. Kamu perkirakan 1 hari yang seperti 1 tahun itu kamu perkirakan. Kapan subuh, kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib, kapan isya. Diperkirakan. Bisa itu diperkirakan, bisa ada jam. 24 jam saja.
Tapi itu 24 jam kali 365 hari. Panjang sekali. Berapa hari yang satu hari seperti 1 tahun itu tidak disebut. Nanti akan ada 1 hari yang kemudian itu seperti 1 bulan. Nanti akan ada 1 hari seperti 1 minggu. Dan setelah itu 1 hari biasa. Dan setelah itu 1 hari yang sangat cepat sekali. Ya, baru berjalan sebentar sudah sore. Pagi berjalan, mestinya melewati Madinah itu masih siang, sudah sore. Cepat sekali. Baik. Karena ini hadis ini berbeda ya. Maksud saya berbeda itu, hitungannya 1 tahun seperti setengah tahun. Jadi cepat sekali. 1 tahun seperti 1 bulan. Lebih cepat sekali. Ya, jadi di waktu-waktu yang pendek itu bagaimana sholatnya? Ya Rasulullah, kaifa nusalli fi tilkal ayyamil qisar? Ya Rasulullah, bagaimana kita sholat di hari-hari yang pendek itu? Ini kebalikan dari hadis yang tadi saya baca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuqaddiruna fiha salata kama tuqaddirunaha fi hadhil ayyamit tiwan. Tsumma sallu. Ya, kalian perkirakan di waktu-waktu yang pendek itu, di hari-hari yang pendek itu, perkirakan sholatnya seperti agar itu sama dengan hari-hari yang normal. Sholatlah. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian setelah itu Isa putra Maryam menjadi hakim yang adil di tengah-tengah umatku. Sebagai imam yang adil di tengah-tengah umatku. Dia akan menghancurkan salib. Akan membunuh babi-babi. Dia akan membebaskan jizyah. Tidak ada jizyah. Dia akan meninggalkan sedekah. Maksudnya meninggalkan sedekah, membebaskan zakat. Karena zakat sudah tidak diterima. Harta melimpah sekali. Dikumpulkan seperti apapun zakat itu, tidak ada yang menerimanya. Semua kaya raya, sejahtera. Kenapa? Karena dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam yang sangat adil. Salib tidak ada. Habis. Nggak ada lagi di dunia ini salib. Babi disembelih semua. Dibunuh semua babi. Fala yus'a ala syatin wala ba'irin. Wa turfa'u syahna'u wat tabaghud. Jadi tidak akan ada lagi petugas zakat yang menghitung berapa onta ini zakatnya, berapa ini kambing ini harus dizakati, tidak ada lagi. Sejahtera. Di zaman Nabi Isa menjadi pemimpin, saat itu tidak ada yang namanya kebencian. Hapus, tidak ada kebencian. Wa tunzau humatun kulla dhati humah.
Ya, semua yang memiliki racun dari binatang, dari apa saja yang beracun itu akan dicabut racunnya, tidak ada beracun. Sehingga apabila ada seorang bayi yang tangannya dia masukkan ke mulut ular yang besar, itu tidak membahayakannya. Ya. Dan apabila seorang bayi atau ya seorang bayi yang masih kecil kemudian atau seorang anak yang masih kecil itu dia mengusir macan atau apa itu tidak berbahaya. Ya, tidak ada yang berbahaya. Tidak ada kebencian. Tidak ada dalam hati ingin menerkam dan seterusnya. Tidak ada. Ya, serigala sudah tidak lagi ada keinginan untuk makan domba. Tetapi sebaliknya, serigala akan melindungi domba-domba. Wa tumla'ul ardu minassil kama yumla'ul ina' minal ma'. Bumi ini penuh dengan kedamaian. Sebagaimana bejana dipenuhi dengan air yang bening. Semua kata-kata bersatu menjadi satu kata. Maka tidak ada yang disembah saat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peperangan api peperangan akan mati. Tidak ada perang. Wa tuslabu Quraisyun mulkaha. Kerajaan Quraisy akan dicabut. Wa takunul ardu kafathuril fiddati. Tumbatu nabatuha bi'ahdi Adam. Dan bumi akan seperti fathur fiddah. Apa itu fathur fiddah? Fathur fiddah itu seperti bejana yang terbikin dari perak. Bagaimana itu? Itu satu istilahnya. Satu istilah. Istilah untuk apa itu? Tumbatu nabatuha bi'ahdi Adam. Di mana pohon-pohonnya itu akan tumbuh seperti pohon-pohon zaman Adam. Tinggi-tinggi besar-besar. Hatta yajtami'an nafaru 'ala al-qatfi minal 'inabi fayushbi'uhum. Sehingga apabila ada satu rombongan berhenti untuk memetik anggur, satu anggur saja bikin dia kenyang. Kalau dia petik satu tangkai anggur, itu mengenyangkan mereka semua. Saking besar-besarnya tuh anggur. Ya. Anggur zaman Nabi Adam seperti apa besarnya? Kalau Nabi Adamnya itu sampai 35 meter tingginya. PR-nya udah? Kenapa? Oke. Apa itu?
Taruh di mana? Sini. Ini nggak masuk. Nggak masuk. Coba jangan Baba, coba. Di sini Baba kan yang ngajar sama Kaisa. Dah sana. Oh, bye-bye. Assalamualaikum. Jadi begitu. Salam warahmatullahi. Ya, jadi kesejahteraan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa yajtami'un nafaru 'ala rummanati fatushbi'uhum. Dan satu rombongan berkumpul makan satu delima itu bikin kenyang mereka. Ya, di zaman itu yang namanya kerbau, sapi itu dijual dengan hanya beberapa rupiah saja. Beberapa dirham saja, sangat murah sekali. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, itu sebenarnya yang bikin kuda itu murah itu apa sebenarnya? Kenapa kuda jadi murah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la turkabu li harbin abada. Karena dia tidak akan dipakai untuk perang untuk selama-lamanya. Qala fama yughli thawr. Ya, kenapa? Kenapa kerbau itu ada lebih mahal? Ya, jadi hadisnya ya, wa yakunu thawru bi kadza wa kadza minal mal. Ya, namanya sapi kerbau dijual dengan sekian harta. Tetapi kuda itu hanya dengan beberapa dirham saja. Jadi mahal. Ya, kuda lebih murah atau sangat murah sekali dibanding kerbau. Kerbau mahal. Jadi kenapa itu kuda itu murah? Apa yang bikin kuda itu murah? Rasulullah SAW katakan karena dia tidak dipakai, tidak ditunggangi untuk perang, tidak dibutuhkan. Sebaliknya sapi, kerbau itu dipakai untuk membajak tanah, karena semua tanah itu dipakai untuk tanam-tanaman. Jadi untuk pakan, untuk keamanan pangan itu luar biasa. Maka sapi, kerbau karena dia dipakai untuk membajak tanah, maka harganya mahal. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tuhrasul ardu kulluha. Bumi ini penuh dengan tanam-tanaman. Untuk membajaknya dibutuhkan sapi. Wa inna qabla khurujid dajjali 3 sanawatin syidadin. Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal, itu ada 3 tahun yang bikin sengsara. 3 tahun paceklik. Manusia dibikin kelaparan luar biasa di 3 tahun itu. Allah perintahkan di tahun pertama untuk supaya langit itu menahan sepertiga hujannya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun itu sekian kubik debit air yang keluar, yang turun, maka sepertiganya itu diperintahkan oleh Allah untuk ditahan. Itu tahun pertama. Allah perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanam-tanamannya. Jadi manusia yang biasa bisa makan 3 suap, saat itu yang 1 suap itu terhalang. Tsumma ya'muru as-sama'u fi ats-tsaniyati fatuhbasu thulutsai mataraha. Di tahun kedua, hujan yang dibutuhkan hanya sepertiganya saja yang turun. 2/3-nya tidak turun. Di tahun kedua,
pangan yang dibutuhkan oleh manusia, oleh makhluk Allah, hanya terpenuhi sepertiganya saja. 2/3 tidak terpenuhi. Sengsara luar biasa. Di tahun yang ketiga, maka tidak ada satu tetes pun air yang turun. Di tahun yang ketiga, tidak ada satu tanaman pun yang bisa hidup. Semuanya mati. Fala tunbatu khadra, fala tabqa dzata zilfin illa halakat illa masya Allah. Tidak ada satupun tanaman yang bisa dimakan kecuali pasti mati. Tidak ada satu tanaman pun yang bisa berbuah kecuali mati. Ya. Kecuali tanam-tanaman yang Allah kehendaki tetap hidup. Lalu ditanya, ya Rasulullah, kalau seperti itu, bagaimana manusia bisa bertahan hidup? Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, at-tahlil wat takbir wat tasbih wat tahmid. Wa yujri dzalika alaihim majrat ta'am. Mengucapkan la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, itu yang bikin manusia tetap hidup, bisa bertahan hidup. Karena zikiran tadi diperlakukan oleh Allah sebagai makanan untuk mereka. Semakin banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, semakin kenyang. Itu makanannya di zaman itu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 4077. Dan Imam Hakim jilid 4 halaman 536 sampai 537. Ya, sampai di sini ya hadis nomor 118 di kitab khutbah-khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan di hadis berikutnya di Rabu mendatang.